Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Cakrogowo dengan NIM 2104411000102. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan interpersonal. Apa sih keterampilan interpersonal? Yuk. Dimulai dari pendahuluan, yaitu keterampilan interpersonal ditunjukkan dengan terciptanya interaksi sosial dan komunikasi yang efektif, sehingga terjalin hubungan antar pribadi yang memuaskan. Sebagai contoh, anak yang memiliki keterampilan interpersonal memiliki ciri-ciri mampu berteman dan berkenalan dengan mudah, suka berada di sekitar orang lain, ingin tahu mengenai orang lain, dan ramah terhadap orang asing. Sedangkan anak dengan keterampilan interpersonal yang kurang cenderung memiliki karakteristik kepribadian yang dapat mempersulit dirinya dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Apa itu keterampilan interpersonal? Nah, penjelasan yaitu keterampilan interpersonal ialah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain tentunya. Nah, ada yang bertanya, mengapa kita membutuhkan keterampilan interpersonal? Jadi perlu kita ketahui, kita itu manusia adalah makhluk yang sosial. Kebutuhan memahami orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya membangun hubungan dengan orang lain. Lalu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan interpersonal, yaitu self-management. Nah, di dalam self-management ini nanti saya akan memberikan 5 materi, yaitu pengertian self-management, aspek-aspeknya, lalu cara meningkatkan keterampilan self-management, kesimpulan, pertanyaan, dan jawaban. Baik, pengertian self-management. Self-management ialah kemampuan untuk mengendalikan diri akan kegiatan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya atau tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan saat itu. Lalu aspek-aspek apa sih yang ada pada self-management? Yang pertama, organisasi. Jadi individu yang memiliki self-management baik dapat dikatakan bahwa dirinya dapat mengelola porsi waktu, energi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lainnya secara baik. Lalu yang kedua adalah kemampuan memotivasi diri. Nah, biasanya disebut sebagai self-motivation. Seorang individu akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut yang memang datang dan berasal dari dalam dirinya. Lalu aspek yang ketiga yaitu manajemen waktu. Nah, seringkali terucap bahwa time is money, yang menunjukkan kalau waktu adalah sesuatu yang sangat amat berharga meski sedikit pun. Nah, bila mana seorang individu menerapkan self-management yang baik, pastinya memiliki time management atau manajemen waktu yang baik juga. Tuh. Lalu yang keempat ada pengendalian. Nah, ini adalah kemampuan dalam mengendalikan dirinya, yaitu dapat mengelola atau mengontrol segala emosi, baik itu rasa marah, cemas, sedih, maupun senang, dan dorongannya. Bila mana individu memiliki kemampuan pengendalian ini dalam self-managementnya, bisa dikatakan bahwa dirinya dapat mengontrol dan mengelola segala perasaan, emosi, serta dorongan yang menekannya itu dengan baik. Lalu yang kelima,
ada goal setting. Nah, bila mana individu memiliki kemampuan goal setting yang tinggi dan baik, individu tersebut dapat meneguhkan tujuan dalam jangka waktu yang pendek dan panjang di hidupnya. Hal itu tentunya berlaku di berbagai lingkup, baik itu lingkungan pekerjaan, pendidikan, maupun untuk hidupnya sendiri. Yang keenam, dapat dipercaya. Nah, individu yang memiliki sifat dapat dipercaya ini, dirinya akan mampu menunjukkan integritas yang bagus dan kejujuran. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan self management kita? Pertama, kita itu tidak boleh atau jangan menunda pekerjaan. Yang kedua, lakukanlah ini, membuat priority scale. Jadi kita itu membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak. Jadi kita harus memisah apa skala prioritas kegiatan kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengakui kesalahan diri, selalu mengevaluasi. Yang keempat, evaluasi diri dan hal-hal yang telah dilakukan. Jadi nomor 3 dan keempat itu saling selaras. Lanjut ke kesimpulan. Nah, dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa self management adalah proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Nah, untuk apa? Untuk memotivasi diri tentunya, lalu mengelola semua unsur yang ada dalam dirinya, berusaha untuk memperoleh apa yang ingin dicapai, serta mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Lanjut ke pertanyaan dan jawaban. Yang pertama ada pertanyaan dari Siti Murni Sapiah dengan NIM 2104411000103. Oke, saudari Siti itu bertanya, pengendalian diri setiap individu kan berbeda. Lantas bagaimana cara Anda dalam upaya pengendalian diri yang efektif terhadap diri sendiri, apalagi terjadi sesuatu yang bahkan menyebabkan kehilangan kontrol, dan apakah alasan Anda merasa mampu melakukan itu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, pertama ada jawaban dari teman saya yaitu Muhammad Makrus Ali Wahyudi dengan NIM 2104411000099. Makrus menjawab, cara dalam upaya pengendalian diri yaitu pertama, harus berpikiran positif. Lalu kita mungkin tidak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah sudut pandang kita untuk melihat situasi tersebut menjadi positif. Nah, yang kedua, hindari situasi yang menyebabkan munculnya emosi negatif yang bisa memicu kita kehilangan kontrol. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti berolahraga, melakukan hobi kita dan lain sebagainya yang membuat hati kita senang. Lalu di sini saya juga menambah jawaban dari saudara Mahrus, yaitu cara saya dalam upaya pengendalian diri yang efektif untuk tidak kehilangan kontrol, yaitu pertama, cobalah dengan meditasi. Meditasi dapat dilakukan pada pagi atau sore hari selama 5-10 menit. Meditasi sendiri dapat meredam rasa stres kita yang berlebihan. Yang kedua, mendengarkan atau memainkan musik. Beberapa orang, bahkan saya sendiri, sering mendengar musik apabila merasa sedang stres berlebihan dan juga menyalurkan emosi yang berlebih dengan memainkan musik. Lalu yang ketiga, berbicara dengan hewan peliharaan. Kadang merasa nyaman memang jika kita berbicara kepada hewan peliharaan kita, kucing misalnya. Meskipun hewan peliharaan kita tidak memberi feedback,
Tetapi menurut para ahli, hewan peliharaan dapat mengerti perasaan bahkan rasa emosional dari majikannya. Lalu yang keempat, menghindari kontak dengan orang lain. Nah, ketika sedang stres, sangat disarankan untuk tidak melakukan kontak atau berkomunikasi bahkan berdebat dengan seseorang. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi sesuatu percakapan yang tidak mengenakan atau membuat emosi bertambah. Itu yang kelima adalah tidur. Nah, tidur ini sangat saya sarankan karena ketika kita sedang kehilangan kontrol, kemungkinan diri kita ini sedang lelah secara mental. Maka istirahat dengan tidur sebentar, mungkin 20-30 menit setelah kehilangan kontrol pada diri sendiri. Nah, itu dapat mengembalikan mood kita. Lalu menanggapi tentang apakah alasan Anda merasa mampu melakukan itu, maka jawaban saya sendiri adalah iya, saya mampu. Karena jawaban yang saya sebutkan ialah apa yang saya lakukan ketika mengalami stres berat, bahkan hampir kehilangan kontrol. Itu. Pertanyaan yang kedua dari saudara Novel Ilham Fatih dengan NIM 2104411000096. Saudara Ilham bertanya, beberapa orang pasti sering menunda-nunda pekerjaannya. Nah, menurut kelompok 14 atau menurut saya, bagaimana cara mengatasi diri kita agar tidak lagi menunda-nunda pekerjaan kita tersebut? Menanggapi pertanyaan dari saudara Novel, yaitu pertama, menurut saya cara untuk tidak menunda pekerjaan ialah niat. Jika kita benar berniat untuk menyelesaikan tugas, maka kemungkinan besar akan terselesaikan dengan cepat, baik, dan benar. Lalu ini saran dari saya yaitu membuat list harian, membuat jadwal harian sangat saya anjurkan agar saat kita mengerjakan tugas atau pekerjaan lain tidak bentrok dengan jadwal harian. Juga bisa dimanfaatkan untuk melatih manajemen waktu. Lalu yang ketiga adalah membuat deadline palsu. Membuat deadline tugas atau pekerjaan masih panjang, saya sarankan untuk membuat deadline palsu agar pekerjaan atau tugas kita lebih cepat selesai. Lalu ini yang paling penting adalah hindari bermain handphone atau sosial media saat mengerjakan tugas atau bekerja. Nah, taruh handphone kalian agar jauh dari laptop atau taruh di laci meja. Sembunyikan. Jika memang penting, maka gunakan seperlunya saja. Matikan notifikasi sosial media karena akan membuat kita tidak fokus pada pekerjaan dan membuat kita teralihkan terhadap sosial media. Itu. Lalu pertanyaan yang terakhir dari saudari Veriska Febrianti dengan NIM 2104411000019. Oke. Saudari Veriska bertanya, bagaimana cara memotivasi diri agar dapat memanajemen diri sendiri yang seringkali menunda pekerjaan dengan beralasan malas, dan apakah healthy lifestyle mempengaruhi manajemen diri? Apa alasannya? Oke. Saya ambil dari perkataan Maudy Ayunda. Jadi begini, jadikan rasa malas sebagai indikasi bahwa itu bukan hal yang aku suka dan aku gemari. Dari kutipan kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus melihat dan menggunakan rasa malas sebagai sinyal yang negatif. Nah, maka kita harus mencari tahu kenapa kita bisa malas. Mungkin motivasinya saja yang belum ada, maka carinya mulai dari suasana, lingkungan, teman, keluarga, dan lain-lain. Nah, lalu menanggapi tentang apakah healthy lifestyle mempengaruhi manajemen diri, bagi saya iya, karena ketika kita hidup sehat, kita akan lebih mudah untuk mengatur atau manajemen diri kita sendiri. Begitu.
Nah, mungkin hanya itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau terbelit-belit dalam penjelasan, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.